Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cibi. Kali ini saya akan membagikan media pembelajaran PowerPoint khususnya pada siswa SD kelas 6. Mohon disimak sebagai berikut. Bab 6 Sistem Koordinat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah membuat denah letak benda, menentukan koordinat posisi sebuah benda, menentukan posisi titik dalam setiap koordinat kartesius. Berikutnya, membaca dan membuat denah letak benda. Nah, bagaimana cara membaca denah sederhana? Dan sebelum membaca denah sederhana, apa sih pengertian denah itu? Denah merupakan gambar yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Sedangkan fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan menemukan lokasi sebuah tempat. Nah, perbedaannya ada di bawah ya. Denah ini wilayahnya tunjukkan pada denah terbatas, sedangkan menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan, dalam rumah atau benda-benda yang ada di ruang kelas. Sedangkan peta biasanya wilayah tunjukkan pada peta yang jangkauannya luas. Kemudian gambarnya menunjukkan sebuah kota, provinsi, pulau atau negara tertentu. Nah, contoh denahnya sebagai berikut. Nah, ini contoh denah atau gambarnya. Ini menunjukkan sebuah peta lokasi ya. Kemudian denah juga bisa digambarkan pada posisi benda atau ruangan. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, contohnya ini adalah menunjukkan pada ruangan-ruangan. Ini contohnya ruangan pada sekolah ya. Nah, sebelum kalian mengetahui bagaimana cara membaca sebuah denah atau peta, biasanya ada petunjuk atau gambar pada denah ataupun peta berupa gambar seperti pada tampilan ini. Ini adalah petunjuk arah mata angin. Ada utara, barat, timur, selatan, ada barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Ya, nanti biasanya ada di pojok kanan atau bawahnya. Oke, berikutnya bagaimana cara membaca denah petunjuk. Nah, contoh di sini ada contohnya ya. Misalnya kita ingin mengetahui rumah Jesse. Nah, rumah Jesse ini berada sebelah selatan dari rumah Aditya, sebelah utara dari rumah Nina, sebelah timur dari pasar. Kemudian bagaimana cara mengetahui jalur untuk toko buku? Biasanya berada di sebelah tenggara taman bermain, sedangkan kantor pos di sini contohkan berada di sebelah barat rumah Bayu. Berikutnya, koordinat letak sebuah tempat atau benda. Untuk menentukan letak atau tempat suatu benda pada bidang koordinat. Di sini ada sebuah tampilan, ada sebuah koordinat yang menunjukkan ada dua hal yang mengenai koordinat. Yang pertama bagian bawah ya, ada menunjukkan huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Ini disebut sebagai garis horizontal. Kemudian ada yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini menunjukkan garis vertikal ya. Nah, contoh di sini ada gambar, ada sapi, ada ikan, ada bebek ya, bahkan sampai ada ayam. Contoh bagaimana cara membacanya, tolong diperhatikan. Di sini diketahui posisi sapi ya. Posisi sapi ini berada pada kotak garis sejajarnya ya, atau horizontalnya. Ini berada pada kotak huruf A. Kemudian pada garis vertikalnya dia berada pada angka 5, sehingga titik koordinatnya adalah A,5 ya. Nah, bagaimana dengan yang ikan? Ikan ini berada pada
titik koordinatnya D,4. Selanjutnya ada kambing, kemudian ada bebek ya. Itu bisa kalian lihat letak titik koordinatnya. Berikutnya, bagaimana sistem koordinat kartesius? Sistem koordinat kartesius yaitu bidang koordinat yang dibentuk oleh sebuah garis mendatar. Garis mendatarnya disebut sebagai sumbu X, kemudian sebuah garis tegak lurusnya disebut sebagai sumbu Y. Yang berpotongan di suatu koordinat adalah titik 0. Nah, dipertegas lagi di sini anak-anak bahwa garis sumbu X ini biasanya yang mendatar ya. Ada yang sebelah kanan garis X ini selalu bernilai positif. Nah, kebalikannya kalau sebelah kiri ini selalu bernilai negatif. Sedangkan untuk sumbu Y yang tegak lurus, bagian atas ini adalah bernilai positif. Sedangkan yang bagian bawahnya itu berlawanan, berarti bernilai negatif. Nah, inilah yang disebut dengan sistem koordinat kartesius. Berikutnya pembahasannya adalah pencerminan pada bidang kartesius. Bagaimana sih sifat-sifatnya perlu diketahui ya. Yang pertama, jarak bayangan ke cerminnya biasanya sama dengan jarak benda cermin. Yang kedua, bentuk dan ukuran bayangannya sama dengan bentuk ukuran benda. Yang ketiga, posisi bayangan dan benda saling berhadapan atau berlawanan. Itu sifat-sifat pencerminan. Ini contoh penampilannya ya. Ada sebuah pencerminan yang ada sebelah kanan ini ada titik K, LM. Jika dicerminkan bagaimana, maka dia akan sama persis, sama bentuknya dan titiknya akan sama ya. Huruf K akan bertemu dengan huruf K, huruf M berada tetap di atas, huruf L berada tetap di bawah. Sebaliknya berada pada posisi garis sumbu Y, dia sama akan mengikutinya. Ya, demikianlah contoh pencerminan. Nah, anak-anak, setelah saya paparkan media pembelajaran melalui slide PowerPoint ini, berikut saya berikan soal-soalnya, mohon dikerjakan pada buku tulisnya. Ini ada nomor 1. Ini caranya ya, bisa melihat tadi yang sudah saya paparkan. Nah, pertanyaannya, tentukanlah jalur yang dilalui rumah Farah menuju sekolah. Ini soal nomor 1. Nah, soal nomor 2-nya ya, ini soal nomor 2. Ini ada garis titik koordinat kartesius ya. Ini perintahnya, tentukanlah titik koordinatnya titik A, titik B, titik C sampai titik H ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semangat belajar, merdeka belajar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Cibi pada tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.